pada rangkaian listrik di samping ini, keempat lampu A, B, C, dan D identik. Perbandingan daya yang terpancar pada lampu B sebelum dan sesudah saklar S ditutup adalah titik-titik titik-titik. Nah, artinya kita diminta mencari daya uh, yang terpancar sebelum saklar S ini ditutup dan sesudah ditutup. Lalu kita bandingkan. Begitu ya. Nah, untuk melakukan ini kita harus tahu dulu daya itu apa. Daya itu power sama dengan tegangan dikali arus. Nah, tegangannya tidak diberitahu ya. Arusnya juga tidak diberitahu. Hanya dikatakan identik. Artinya kita bisa mengatakan saja di sini tegangannya adalah P. Gitu ya. Dan kita misalkan hambatan dari masing-masing lampunya adalah R, ini juga R, ini juga R. Gitu. Sekarang kita cari dulu berapa daya sebelum gitu ya. Sebelum saklar, sebelum S ditutup. Aku coba cari. Nah, berarti di sini hanya ada lampu A dan lampu B. Begitu. Karena lampu yang lain tidak akan bekerja gitu ya. Karena tidak dialiri listrik. Hanya ada lampu A dan B. Nah, ini terpasang secara seri. Ini tegangan. Maka bisa kita katakan V sama dengan I, arus yang mengalir ke sini I, sama dengan arus yang mengalir pada hambatan B ya. Itu sama dengan dikali R, I dikali R. R serinya itu adalah R A ditambah RB yang nilainya sama-sama R gitu. Berarti I dikali 2R gitu. Maka I sama dengan V per 2R. R kecil ya. Oke. Nah, sekarang kita cari untuk kasus setelah ditutup. Bagaimana setelah ditutup? Nah, kita harus membuat beberapa loop di sini untuk menyelesaikan berapa sih besar arus gitu ya. Besar arus setelah S ini ditutup, ini ditutup. Nah, tapi di sini ada I besar ini ya. Saya tulis sebagai I aksen gitu ya, karena membedakan dengan I yang di sini. I aksen. Nah, di sini ada I, kita sebut saja ini I1. Yang di sini ada I2. Gitu. Maka menurut hukum Kirchhoff tentang arus, arus yang keluar dari percabangan sama dengan arus yang meninggalkan percabangan itu. Jadi I aksen, ini setelah ditutup ya, S ditutup. I aksen itu sama dengan I1 ditambah I2. Lalu apalagi yang kita dapatkan? Kita coba lihat loop yang pertama ini. Saya gambar dengan warna biru. Loopnya kita arahkan ke sana gitu ya. V itu sama dengan I aksen ditambah I2 dikali R. Ya, I aksen dikali R. Maaf, ini susah ditulis. I aksen kali R ditambah I2 dikali R. R. Oke. Lalu kita coba selesaikan untuk
loop berikutnya, yaitu loop yang di sebelah kanan di sini. Kita buat loop baru. Di sini ada 3 resistor ya, akan berlaku seperti berikut. Hukum Kirchhoff tentang tegangan mengatakan eh, pengurangan arus itu sama dengan eh, maaf, pengurangan tegangan itu sama dengan penjumlahan dari tegangan, atau kenaikan tegangan sama dengan pengurangan tegangan. Nah, kalau kita lihat apa sih maksud dari kenaikan tegangan itu? Kalau dia bergerak dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Nah, berarti dari titik kiri C ke kanannya itu terjadi tegangan yang eh, apa namanya? Menurun begitu ya. Kenapa? Karena di sebelah kiri C itu tegangannya lebih tinggi. Dan kita tahu karena dari ini tegangan positifnya ada di sebelah atas. Maka tegangan pada C, VC itu adalah pengurangan eh, tegangan. Bisa langsung jatuh saja sebagai I1 dikali R, negatif I1 kali R, dikurang I1 dikali, di sini ada R juga, ini R, kali R, untuk lampu D ya, plus. Nah ini untuk lampu B, terjadi penaikan tegangan. Kenapa? Karena di sebelah sini negatif, di sini positif, di bagian atasnya. Ditambah I2, itu I2 ya, R, nilai tegangannya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan ini. Itu maksudnya ini penurunan penurunan tegangan. Ini disebut saja penambahan gitu. Ya, kalau kalimat saya salah untuk menyatakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, mohon dimaafkan. Saya hanya untuk tujuan mempermudah gitu ya. Untuk lampu B tadi ini, di sini tegangannya negatif, di sini positif, sehingga kita sebut dia mengalami eh, penambahan tegangan gitu ya. Ini hanya istilah, bukan yang sebenarnya. Maka bisa kita simpulkan dari persamaan ini minus 2I1 R sama dengan, atau positif I2 R sama dengan 0. Maka I2 itu sama dengan uh, bentar, maaf saya hapus, sangat banyak coretan di sini, tidak jelas. Minus 2I1 ditambah I2 sama dengan 0. R-nya kemana? R-nya bisa langsung dicoret ya, karena persamaannya sama dengan 0 di ruas kanan ini. Maka I1 sama dengan I2 per 2. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan nilai I action ya. Kita fokus ke tujuan kita. Maka, ini persamaan ini kita masukkan ke persamaan yang mana tadi ya? Yang di atas, yang di sini. I action sama dengan I1 tambah I2. Nah, I1-nya kita substitusikan dengan nilai ini. Maka sama dengan I2 per 2 ditambah I2. Itu sama dengan 3 per 2 I2. Begitu. Nah, sekarang kita mau cari tahu nilai I2 itu berapa. Begitu ya.
Ya, kita mencari nilai I2. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui perbandingan daya pada lampu B. Yang mana pada lampu B ini yang mengalir adalah arus I2. Ini lampu B. Nah, I aksen ini yang sudah saya kotaki, kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Kita peroleh tegangan sama dengan I aksen tadi nilainya adalah 3/2 I2. Jadi dikali R ditambah I2 R. Nah, ini saya batasi dulu untuk warna ini. Ya. Maka V sama dengan 3/2 tambah 2/2 sama dengan 5/2 I2 dikali R. Nah, sekarang kita masuk kembali ke rumus daya ini. Sekarang kita bisa bandingkan daya pada lampu B sebelum dan sesudah saklar S ditutup. Kita kerjakan agar ke bawah. Nah, daya sebelum kita tulis sebagai P adalah V dikali I sama dengan V dikali ya V-nya kita gunakan nilai I dikali 2R berarti 2R I dikali I. Oke, kalau kita pakai ini ternyata kita nggak bisa membandingkan ya. Kita substitusikan nilai I saja berarti V karena yang sama adalah tegangan V dikali V per 2R dari sini. Ini nilainya sama dengan V kuadrat per 2R. Tegangan sesudah, mohon maaf daya sesudah sama dengan tegangan dikali I 2. Begitu. Nah, I2 dari persamaan yang di atas sama dengan 2V per 5R. Ini. Tinggal kita kalikan V dikali 2V berarti 2V kuadrat per 5R. Nah, ini sekarang kita tinggal bandingkan saja. Berarti kita simpulkan V dibandingkan dengan V aksen atau daya setelah ini pada lampu B ya. Setelah saklar ditutup sama dengan V kuadrat per 2R per 2V kuadrat. Tegangannya sama ya, per 5R. Ini sama dengan V kuadrat per 2R dikali 5R per 2V kuadrat. Nah, V dengan V bisa kita coret, R dengan R bisa kita coret juga. Maka perbandingannya adalah 5, 2 dikali 2, 4. V sebelum per V setelah cakap ditutup adalah 5 dibanding 4. 5 dibanding 4 kita lihat kembali ke opsi jawabannya tidak ada. Yang ada adalah 25 banding 16 berarti itu ya 5 kuadrat dan 4 kuadrat. Maka opsi jawabannya adalah bagian C. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal-soalnya. Kalau kamu menemukan ada kesalahan dalam pembahasan ini, kamu bisa komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.